Masa balita adalah masa paling penting karena disinilah yang membuat dia tuh merasa apakah orang tua memberikan dia kepercayaan atau tidak. Halo orang tua tanam benih, terima kasih untuk pertanyaan Anda di Tanya Tanam Benih kali ini. Untuk tema kemandirian, saya akan berusaha menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk di Facebook kami saat ini. Sebelum saya memulai menjawab berkenaan dengan kemandirian, saya mau menjelaskan dulu bahwa untuk menjelaskan kemandirian ini kan ada beberapa segi yang bisa kita lihat. Jadi saya akan mengambil dari sudut pandang perkembangan anak. Bagaimana anak itu berkembang, bagaimana anak itu bertumbuh, sehingga kita bisa melihat apakah dia udah cocok dengan kemandiriannya. Jadi saya akan mengkaji dari 3 teori perkembangan, yaitu secara fisik, biologisnya, apakah anak itu secara motoriknya, baik motorik halus, ya tangan-tangan kecilnya ini, ya sudah bertumbuh, atau motorik kasar, yaitu yang besar, lari, lompat, melempar, gitu ya. Lalu apakah pertumbuhan mulutnya, apakah pertumbuhan otaknya, apakah hormonnya, karena nanti sampai ke remaja kan hormonnya sudah mulai ada ya. Nah ini semua yang akan mempengaruhi apakah anak itu bisa mandiri atau tidak mandiri. Ya, karena secara fisik atau secara biologis dia sudah siap atau belum. Nah, keduanya adalah perkembangan secara kognitif atau secara pemikiran. Ini banyak saya ikuti dari teorinya Piaget ataupun Vygotsky. Nah, ini kita akan melihat apakah anak itu siap untuk menerima pengetahuan tertentu. Apakah anak itu siap berpikir secara logis. Dan ini juga akan berhubungan nanti dengan perkembangan fisik tadi. Apakah anak itu secara fisiologis, secara otaknya, dia sudah siap menerima pelajaran-pelajaran tertentu yang khususnya mempunyai higher order thinking atau pemikiran-pemikiran yang lebih sulit ya, lebih tingkat tinggi. Dan ketiga adalah perkembangan dari psikososial berdasarkan teorinya Erik Erikson. Nah, ini ada beberapa jenjang. Jadi misalnya dari balita itu ada yang namanya trust mistrust. Jadi balita itu ada bagaimana mereka bisa mandiri, otonomi, apakah mereka bertumbuh menjadi berinisiatif atau merasa bersalah. Lalu ada umur anak sekolah 6-11 itu apakah dia akan lebih menghasilkan sesuatu atau dia akan merasa rendah diri, dan juga pada saat masa remaja 12-18 tahun apakah dia sudah berhasil membentuk identitasnya. Masa balita adalah masa paling penting karena disinilah yang membuat dia tuh merasa apakah orang tua memberikan dia kepercayaan atau tidak, dan apakah dia merasa bahwa oh benar ternyata saya bisa menjalankannya atau saya tidak bisa menjalankannya. Nah, untuk semuanya mungkin dari balita sampai remaja, orang tua perlu melihat setiap hal yang orang tua ingin anak itu menjadi mandiri, itu perlu dijalankan satu-satu. Ya, jadi maksudnya kita mau dia mandiri apa? Kita mau dia mandiri bisa makan dulu, oke. Setelah makan nanti bisa bereskan ranjang, nanti bisa mungkin cuci piring, membereskan menyetrika baju, merapikan tas atau ini bisa kita latih satu-satu. Jangan misalkan anak itu yang belum siap apa-apa langsung semuanya dijatuhkan. Enggak. Itu akan membuat anak stres, hubungan dengan orang tua anak tidak baik, dan ini nggak akan kemana-mana. Dan bahkan nanti yang paling buruknya adalah pada saat itu setelah dia memang benar-benar mandiri, jadi maksudnya dia hidup sendiri, dia tidak akan peduli dengan apapun yang orang tua katakan. Jadi samakan juga perspektif apa itu mandiri antara anak dan orang tua. Nanti saya akan coba menjelaskan dengan lebih detail lagi pada saat kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada. Nah, pertanyaan yang mungkin paling mendasar adalah apakah kita cukup sabar sebagai seorang tua untuk menjalankan semua proses ini, ya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Monica Hensa Putri Sidarta. Pertanyaan ada anak saya laki-laki baru menjelang 3 tahun, apa iya bisa membuat dia jadi mandiri? Apa yang harus mulai saya siapkan supaya nanti pas 5-6 tahun usia sekolah, dia bisa bangun, langsung mau mandi, langsung gosok gigi, mau makan, ya makan, apa yang harus saya lakukan sejak sekarang. Nah, yang memang yang perlu dilakukan untuk anak-anak yang kecil itu adalah lebih ke pembiasaan dulu ya. Dibiasakan sejak kecil, dan terima kasih juga untuk jawaban dari Ibu Rahayu yang mencoba menjawab pembiasaan ya, membuat itu menjadi satu jadwal yang rutin sehingga anak itu mau mengikuti sesuatu yang rutin itu akhirnya menjadi sesuatu yang terbiasa. Dan anak itu yang tidak bisa dilatih menjadi sampai bisa, walaupun dari usia kecil ya, ini bisa, dan dia bisa mencontoh beberapa perilaku yang perlu dikerjakan, dan sesudah itu ditingkatkan kesulitannya sesuai dengan pertumbuhan perkembangan anak itu. Jadi contoh, misalnya anak umur 3 tahun, motorik halusnya mungkin belum begitu baik ya, jadi dia mungkin bisa makan tapi makannya masih jatuh-jatuh. Oke, berarti kita mungkin
biarkan mereka makan tetapi dengan sesuatu yang bentuknya lebih besar makanannya ya. Jadi bukan makanan yang kecil-kecil dan harus menggunakan sumpit gitu. Nah, itu kan sesuatu yang kita tahu bahwa secara motorik halus mereka belum bisa. Tapi yang pasti sendok, garpu, atau mungkin bahkan makan dengan tangan untuk buah-buahan. Yang penting kan tujuannya adalah dia makan dengan mandiri ya. Nah, itu sesuatu yang bisa dilatih dari kecil dulu. Dan diingat juga tadi di psikososial pada saat usia balita ini ada lebih di bagaimana dia tahu bahwa apakah dia bisa percaya dengan orang-orang sekitarnya. Itu di teori perkembangan psikososial. Nah, ini yang perlu juga dilihat karena apabila anak-anak ini sudah tahu dan orang tua memberikan dia kepercayaan untuk dia bisa makan, dan kenapa saya tadi juga bilang bahwa ini perlu bersabar, karena berarti kan makannya akan lebih lama. Berarti kan makannya akan lebih berantakan. Dan yang pasti kan itu semuanya akan lebih tidak secepat atau sesuai dengan waktu yang diinginkan oleh orang tua. Nah, ini yang perlu bersabar dari orang tua untuk melihat dia belajar. Nah, jangan sampai misalnya dia baru makan pertama kali pegang sendok, ambil 1 sendok gitu ya, 1 sendok tapi tumpahnya 90% gitu ya, sebagian besar tumpah, yang masuk ke mulut mungkin cuma sedikit banget. Terus sampai udah selesai gitu 1 piring itu cuma makan dikit sekali. Nah, apakah kita cukup sabar sampai ke situ? Nah, itu yang perlu orang tua kembangkan, kesabaran itu untuk bisa melatih anak-anak itu biar bisa mandiri. Karena berlatih di situ, yang mungkin sekarang nggak bisa. Tapi anak-anak kecil itu cepat sekali belajar. Dalam waktu mungkin beberapa bulan saya, dia sudah bisa menggunakan dengan baik. Pertama, sebelum anak itu tahu waktunya makan, anak itu kan perlu dikasih tahu tentang waktu itu apa. Ya, jadi sebelum tahap ke situ kita juga perlu kasih tahu. Nah, mungkin untuk anak yang terlalu kecil ya 2-3 tahun, mungkin cuma dikasih tahu itu ya, jarumnya panjang mana gitu, jarum pendek mana. Kalau jarumnya tuh nunjuk ke atas ya, itu berarti kamu udah perlu makan gitu. Nah, itu juga nggak bisa dikasih tahu mungkin sekarang jam 7 pagi, kasih taunya buat nanti jam 10 pagi gitu. Itu untuk anak kecil belum bisa. Paling memungkinkan mungkin 15 menit, 20 menit sebelum itu kita kasih tahu ya. Nih ya, jarumnya sekarang hadapnya ke sini ya, ke kiri ya. Nanti sekarang dia akan ke atas. Pada saat dia nanti ke atas, itu berarti waktu kamu makan ya. Nah, untuk anak-anak kecil mulai dari situ dulu. Karena dia belum mengenal waktu. Nanti dia kalau sudah belajar tentang jarum jam, tentang angka, kita baru kasih tahu setengah jam misalnya. Nanti dia udah lebih mengerti lagi. Ingat ya, perkembangan kognitifnya juga kan bertumbuhnya bertahap. Baru kita kasih tahu lagi 15 menit ya, atau 45 menit. Karena 45 menit itu sebenarnya untuk konsepnya anak-anak itu cukup sulit. Karena itu 30 menit tambah 15 menit. Ya. Nah, itu perlu diingat lagi. Nah, lalu selain mereka tahu bisa melihat jam, kalau anak itu mungkin masih terlalu muda, nggak bisa lihat jam, ya udah kita yang ingetin sebagai orang tua. Kita bisa bilang, nak, 30 menit lagi ya, makan. Nak, 15 menit lagi ya. Nak, 10 menit lagi ya. Nak, 5 menit lagi ya. Untuk pertama-tama anak mungkin akan nggak ngerti. Tapi lama-kelamaan dia akan tahu, oh 5 menit itu tuh rasanya kayak gini ya. Oh, 15 menit tuh rasanya kayak gini ya. Nah, itu namanya waktu ya, nak. Itu namanya jangka waktu itu tuh kayak gitu. Oke? Nah, setelah itu ini bisa juga diterapkan nggak cuma untuk masalah makan. Ini bisa diterapkan juga untuk misalnya masalah main. Untuk masalah dia perlu, ayo beres-beres, kita mau selesai, mau ini ya. Kita bisa tetapkan seperti itu juga. Nak, 15 menit lagi ya, kita selesai mainnya. Nak, 10 menit lagi ya. Nah, jadi yang paling penting sebenarnya dari semua ini adalah orang tua sendiri menjalankannya. Dan orang tua sendiri tidak hanya disiplin mengingatkan anak, tapi orang tua sendiri menjalankan. Jadi misalnya, memang ini contohnya lagi makan ya. Jadi pada saat orang tua mengingatkan bahwa 10 menit lagi itu adalah waktu makan, orang tua juga ikut makan. Ya, jadi biar tidak ada kebingungan dari anak bahwa ini saya aja nih sebagai anak nih gitu ya. Karena anak mungkin nggak akan ngomong secara gamblang gitu ya, tetapi ini yang akan mereka bingung karena ada pesan-pesan yang bertentangan. Oke? Ada juga pertanyaan dari Bu Ratna tadi mengenai cara melatih anak agar bisa mengurus kebutuhan dirinya sendiri seperti waktu mandi tanpa disuruh akan mandi sendiri dan waktu lain seperti makan dan tidur. Ya, untuk anak-anak laki-laki 5 tahun. Oke, ini juga mirip dengan pertanyaan tadi sebelumnya tentang waktu. Berarti anak itu memang perlu diingatkan dulu bagaimana mengenal waktunya ya. Dan salah satu kuncinya untuk anak-anak yang kecil ini, karena anak-anak kecil di balita ini biasanya itu lebih meniru. Jadi dicontohkan dulu dan orang tua menirukan atau orang tua memberikan contoh dulu. Dan kalau perlu orang tua menjalankan bersama dengan anaknya, baru anaknya lama-lama bisa menjalankan sendiri. Ya.
Oke, semoga membantu untuk dua pertanyaan ini. Terima kasih untuk orang tua tanam benih untuk berbagai pertanyaannya berkenaan dengan topik kemandirian. Kami tunggu untuk pertanyaan-pertanyaan Anda berikutnya. Sampai jumpa.